Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Wahid dari kelas 1 ada 3 perawatan NIM PO 712002121037. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. Komponen sistem reproduksi pria. Yang pertama ada alat reproduksi dalam, yaitu testis. Yang kedua saluran dan kelenjar pelengkap atau kelenjar asensori. Ada pasa aferensia atau ductus feren dan ada epidemis dan apas deferens, ada kanalis ingulanalis, ada uretra penis. Yang ketiga ada alat kelamin luar yaitu penis atau skecrum. Alat produksi dalam, satu testis, jumlah sepasang, kemudian ukuran sebesar telur burung merpati, kemudian terletak dalam skrotum, testis menggantung atau bagian anterior dinding abdomen, kemudian embryogenesis atau testis dalam rongga tubuh. Sebelum janin dilahirkan atau testis akan turun dalam rongga rektum. 90% tersusun atas tubulus semiviverus atau tubulus semiviverus terdiri atas sel epitel yang akan menghadap pembelahan mitos dan meiosis menjadi protozoa. Kemudian ada spermatogenesis dimulai dari usia 13 tahun atau usia pubertas berlangsung seumur hidup. Selanjutnya ada di antara tubulus semifinerus terdapat sel interstitial atau sel Leydig atau berfungsi mengontrol mengembang karakteristik seks sekunder pria. Selanjutnya ada saluran dan kelenjar asensori. Dari testis keluar saluran pendek disebut vasa efferentia atau ductus efferen yang menyalur sperma ke dalam epidimis. Epidimis merupakan struktur melingkar-lingkar dengan sepanjang 20 kaki dan meliputi setengah bagian dorsal testis. Epidimis terdiri atas caput, corpus, cauda, epidimis. Selanjutnya epidimis, fungsi. Tempat spermatozoa melakukan proses pematangan hingga mampu melalui ovum. Bagian cauda epidimis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Selanjutnya membuat spesies spermatozoa encer yang berasal dari testis menjadi lebih pekat. Selanjutnya mengangkut spermatozoa dari pasa efferentia ke pas deferen. Penyaluran spermatozoa epidimis kemudian ke pas deferens atau dari skrotum naik ke atas atau kanalis. Kemudian igunalis atau uretra penis atau di dalam rongga perut. Selanjutnya ada pas deferens. Panjang sekitar 18 inci. Dinding mengandung otot-otot linci atau pengangkutan semen atau ejakulasi. Sebelum masuk ke uretra, pas deferens bergabung dengan saluran ekskresi vasikula seminalis dan membentuk ductus ejakulasi berlanjut ke uretra. Fungsi vas deferens. Yang pertama pengangkut sperma dari epidimis ke uretra. Selanjutnya ada kanalis igualis. Fungsi uretra penis. Yang pertama pengangkut spermatozoa dari vas deferens ke penis. Yang kedua pengangkut urin. Selanjutnya ada kelenjar dalam saluran spermatozoa yaitu yang pertama kelenjar vesicula seminalis, yang kedua kelenjar prostat, yang ketiga kelenjar Cooper atau kelenjar bulbouretralis, yang keempat kelenjar Retriev. Uretra penis. Kelenjar tersebut menghasilkan cairan semen atau plasma semen atau air mani. Fungsi cairan atau plasma semen yang pertama memungkinkan spermatozoa bergerak aktif. Yang kedua membuat spermatozoa dapat hidup dalam waktu tertentu. Yang ketiga sebagai medium spermatozoa. Yang keempat sebagai buffer atau melindungi spermatozoa dari lingkungan asam saluran reproduksi wanita. Selanjutnya ada alat kelamin luar. Penis. Fungsi dari penis sebagai alat untuk kopulasi atau coitus atau bersetubuh. Yang kedua, meletakkan semen ke dalam saluran reproduksi wanita. Yang ketiga, sebagai alat untuk pengeluaran urin. Yang keempat, terdiri dari akar, badan dan ujung bebas yang berakhir pada gland penis. Yang kelima, ada badan penis terdiri atas corpus cavernosum dan corpus spogiosum. Selanjutnya ada penis. Kedua korpus tersebut bersifat seperti spons, terbagi atas rongga-rongga sebagai kapiler yang sangat membesar dan bersambung dengan vena penis.
Ereksi penis disebabkan pembesaran rongga-rongga ini oleh darah yang berkumpul. Kulit membungkus gland penis atau spermisium atau sirkumsisi. Skrotum, kantong pembungkus testis atau tersusun oleh kulit dan jaringan subkutan yang tidak mengandung lemak. Termogulator untuk testis agar temperatur optimal sehingga proses spermatogenesis berjalan lancar. Kemudian spermatogenesis memerlukan suhu tetap dan beberapa derajat lebih rendah dari suhu tubuh. Jika udara panas dan suhu panas, maka struktum dan mengantung jauh dari tubuh. Jika udara dingin, struktum mengecil dan mendekati tubuh yang suhunya lebih tinggi. Turunnya testis ke dalam skrotum agar suhu di sekitar testis tersebut lebih rendah dari suhu rongga tubuh. Suhu testis berkisar antara 1 sampai 8 Celcius, lebih rendah dari suhu rongga tubuh. Spermatogenesis, yaitu pembentukan spermatozoa di dalam tubulus spermiferus atau organ testis, terdiri dari 3 tahap. Dan inilah gambar dari spermatogenesis, yaitu adalah pembentukannya. Yang pertama adalah tahap proliferasi atau spermatositogenesis. Spermatogenium A disebut spermatogenium induk. Membelah 2 kali secara mitosis membentuk 4 spermatogenia A. 1. Sel berfungsi untuk spermagonesis berikutnya. Kemudian ada 3 sel lain membelah membentuk 6 spermagonia intermediate dan membelah lagi membentuk 12 spermatogenia B. Selanjutnya masing-masing spermagonia B membelah membentuk spermatosit primer atau spermatosit 1. Yang kedua ada tahap meiosis. Spermatosit 1 mengalami meiosis 1 menempuh fase leptoten atau zigoten atau fakiten, diploten dan diakinesis dari profase lalu metafase, anafase dan telofase. Yang selanjutnya terbentuk spermatosis 2 atau sekunder yang mengalami meiosis 2 menjadi spermatid haploid. Setiap spermatosit 1 menghasilkan 4 spermatid. Spermatid dijumpai pada potongan tubulus meniferus. Selanjutnya ada tahap spermigonesis. Terjadi perkembangan spermatid menjadi spermatozoa. Rangkaian perubahan ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tunduk atau cup, fase akrosom atau fase pematangan. Saat diejakulasi, spermatozoa bercampur dengan plasma semen. Campuran spermatozoa dengan plasma semen disebut semen. Sekian penjelasan dari sistem reproduksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.